Inilah saat genting ketika dua unit pesawat nirawak Houthi mengunci USS Harry S. Truman sebagai target mereka, sementara hanya satu kapal perusak yang berdiri di antara keduanya dan bencana. Diluncurkan dari kedalaman wilayah Yaman, salah satu drone terbang tinggi ke angkasa, sedangkan yang satunya melaju rendah di dekat permukaan laut, berupaya menembus di bawah ambang deteksi radar milik Angkatan Laut Amerika. Kedua pesawat ini bukan hanya dikendalikan secara real-time, mereka telah diprogram untuk langsung mengarah ke target mereka tanpa menyimpang. Yang pertama mendeteksi bahaya bukanlah Truman, melainkan kapal perusak pengawalnya, USS Gravely. Waktu kejadian, pukul 3.43 dini hari waktu lokal. Jauh di pedalaman Yaman, unit peluncur bergerak milik kelompok bersenjata Houthi mengaktifkan sistem dan mengirimkan dua drone tempur SMAT-3 ke udara. Drone ini merupakan generasi yang lebih canggih dari model lama buatan Temu, dengan peningkatan signifikan dalam jangkauan operasional, kemampuan siluman, dan efektivitas kejutan. Target mereka jelas, kapal induk Harry S. Truman. Setelah dilepaskan, drone pertama segera menanjak tajam ke ketinggian sekitar 18.000 kaki dan bersiap melakukan serangan menyelam dari ketinggian. Sementara itu, drone kedua mengambil pendekatan ekstrim, teknik sea skimming. Ia melaju sangat rendah, hanya sekitar 3 meter di atas permukaan laut, dengan kecepatan 250 km per jam, manuver yang dirancang untuk menghindari jangkauan radar konvensional. Secara teori, ini memberi gugus tempur Truman waktu sekitar setengah jam untuk merespons. Namun dalam praktiknya, waktu itu terasa sangat singkat karena kedua drone telah diperlengkapi dengan sistem yang dirancang untuk mengacaukan dan menembus pertahanan Angkatan Laut. Yang pertama mengidentifikasi potensi ancaman bukanlah kapal induk itu sendiri, melainkan USS Gravely, kapal perusak yang bertugas di posisi sekitar 20 mil dari sisi pelabuhan Truman. Saat penjagaan tengah malam berlangsung dalam keheningan rutin, radar kapal mendeteksi dua objek berkecepatan tinggi mendekat dari arah selatan. Sekejap saja, awak dan sistem tempur Gravely bergerak secara serempak, menerapkan prinsip F2T2EA, sebuah proses dinamis yang menjadi inti dari doktrin pertahanan udara Angkatan Laut AS. Singkatan ini merujuk pada langkah-langkah Find, Fix, Track, Target, Engage, dan Assess, temukan, pastikan, lacak, targetkan, libatkan, dan evaluasi. Semua dimulai dari radar AN/SPY-1, sistem sensor canggih yang menjadi garda terdepan dalam perlindungan armada laut. Dengan susunan panel radar 3 pada kapal perusak dan 4 pada kapal penjelajah, sistem ini memberikan cakupan penuh 360 derajat dari garis cakrawala hingga titik tertinggi di atas kapal. Ini adalah langkah awal yang menentukan sebelum senjata anti-udara diluncurkan dalam upaya mempertahankan Truman dari ancaman mematikan tersebut. Dalam fase awal atau yang dikenal sebagai fase deteksi halus, sistem pertahanan udara mulai menjalankan pengintaian menyeluruh terhadap langit dengan jangkauan pengamatan hingga 200 mil laut guna melacak semua kemungkinan kontak udara. Pada tahap ini, sistem tempur Aegis, sebuah jaringan terintegrasi antara radar canggih dan kapal tempur, beroperasi dalam mode pemindaian luas. Sistem ini belum membedakan jenis target, apakah itu peluru kendali, drone tempur, pesawat berawak, formasi awan, atau bahkan sekawanan burung. Yang dibutuhkan hanyalah pantulan sinyal radar dari objek apapun yang terdeteksi di cakrawala. Namun, drone SMOT-3 dirancang untuk menantang kemampuan fase deteksi ini. Salah satu taktik yang digunakan adalah terbang sangat rendah, menyatu dengan garis cakrawala untuk menghindari pantulan sinyal radar. Alternatif lainnya adalah memanfaatkan jangkauan luar biasa hingga 18.800 km untuk mendekat dari arah yang tak terduga, seperti dari ketinggian ekstrim di bawah garis horizon, atau bahkan dari sisi buritan kapal tempur Amerika. Ditambah lagi, dengan dimensi fisik berupa bentang sayap 4,5 meter dan panjang badan 2,8 meter, SMOT-3 tetap membawa karakteristik siluman. Penampang radar, radar cross section RCS, drone ini hanya sekitar 0,1 meter persegi, kurang lebih setara ukuran selembar kertas A4, sehingga menyulitkan radar konvensional untuk menguncinya secara akurat. Namun, sistem Aegis yang dilengkapi radar AN/SPY-1, dijuluki mata-mata, memiliki keunggulan yang sulit dikalahkan. Radar ini mampu mendeteksi objek sekecil bola golf dari jarak lebih dari 100 mil laut. Oleh karena itu, meski SMOT-3 mengandalkan profil siluman dan lintasan penerbangan tak terduga,
ia tidak sepenuhnya mampu bersembunyi dari radar ini. Begitu radar menangkap sinyal dari drone yang mendekat, sistem memasuki fase selanjutnya, fase pelokalan presisi. Pada tahap ini, radar mulai menyempitkan fokus dan mengirimkan gelombang radio berkekuatan tinggi dalam spektrum frekuensi 2,5 hingga 3,7 GHz. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi detail tentang posisi musuh, seperti arah pergerakan, kecepatan jelajah, dan ketinggian terbang. Data tersebut kemudian dikirim ke pusat kendali tempur untuk mengkalkulasi solusi intersepsi secara cepat dan tepat. Sementara itu, kedua drone SMOD 3 bereaksi. Mereka mulai melakukan manuver menghindar dan secara otomatis beralih ke sistem navigasi inersial internal jika sinyal GPS terganggu atau diblokir. Dalam radius kendali hingga 250 km, operator Houthi di darat masih bisa memberikan pembaruan koordinat target secara langsung, menjadikan SMOD 3 bukan sekadar drone, tetapi senjata cerdas yang mampu menyesuaikan serangannya secara adaptif di medan perang modern. Kemampuan ini sangat krusial ketika menghadapi target yang terus bergerak, seperti kapal perang, di mana stasiun radar berbasis darat dapat memberikan umpan data posisi secara periodik kepada operator. Informasi ini kemudian diteruskan ke drone, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan lintasan dan tetap mengejar target utama. Dalam hal ini, kapal milik Angkatan Laut Amerika. Namun, meski pendekatan ini terbilang canggih dan adaptif, sistem radar AN/SPY-1 tetap berhasil melacak keberadaan kedua drone dengan presisi tinggi dan segera mengalihkan operasi ke fase berikutnya, fase pelacakan intensif. Pada tahap pelacakan, radar SPY terus-menerus memancarkan gelombang elektromagnetik ke arah target untuk mempertahankan akuisisi sinyal dan mengumpulkan informasi tambahan secara real-time. Data yang masuk tak hanya mencakup posisi drone, tapi juga kecepatan, perubahan arah, dan ketinggian. Semua data ini lalu dikirimkan ke pusat kendali tempur berbasis komputer super, yang dalam sistem Aegis disebut dengan Command and Decision, atau disingkat sebagai CND. CND adalah otak dari sistem Aegis, sebuah prosesor militer berkecepatan tinggi yang mampu memproses jutaan perhitungan setiap detik. Ia dapat melacak dan menganalisis lebih dari 100 ancaman sekaligus, mengatur prioritas, dan mengeluarkan perintah intersepsi dengan presisi luar biasa. Bahkan ketika drone seperti SMOD 3 melaju dengan kecepatan 250 km per jam, sistem ini masih dapat menangani target yang terbang lebih cepat dari kecepatan suara, menjadikannya sangat unggul dalam situasi tempur multipel ancaman. Mengalahkan dua drone yang mendekat ini bukan lagi soal kemungkinan, tetapi hanya masalah waktu. Setelah seluruh data dikonsolidasikan dan solusi penembakan atau fire control solution telah dihitung dengan akurat, hanya tinggal satu langkah terakhir sebelum rudal pencegat dikirim keluar dari tabung peluncurnya, fase pemilihan senjata. Fase keterlibatan atau engagement ini disebut juga sebagai tahap penargetan. Disinilah petugas taktis memiliki peran vital, ibarat menjalankan permainan strategi tingkat tinggi di mana setiap keputusan harus dibuat dalam hitungan detik. Mereka harus memilih sistem senjata yang paling cocok untuk jenis dan lintasan ancaman. Apakah akan menggunakan rudal RIM-66 Standard Missile, atau justru mengaktifkan sistem pertahanan jarak dekat seperti Palanz-Chiwus? Keputusan ini sangat menentukan. Dalam lingkungan yang penuh tekanan dan informasi yang terus mengalir, kecepatan berpikir dan ketepatan pilihan menjadi perbedaan antara kehancuran total dan penyelamatan armada. Itulah ujian nyata dari koordinasi antara manusia dan mesin dalam sistem pertahanan modern. Semua ini pada akhirnya bergantung pada satu hal krusial, menemukan kombinasi senjata dan target yang paling tepat, sebuah keputusan cepat namun vital. Misalnya, petugas aksi taktis atau TAO bisa saja langsung menembakkan rudal SM-6, salah satu sistem pencegat paling canggih dalam arsenal Angkatan Laut Amerika, untuk menumbangkan drone musuh. Tapi itu akan menjadi langkah yang kurang efisien secara ekonomi, mengingat rudal ini dihargai sekitar $4 juta, sementara targetnya, sebuah drone produksi Houthi, bernilai tak lebih dari $50.000. Karena itulah, dalam situasi penuh tekanan, sistem Aegis memberikan bantuan komputasi cepat untuk membantu TAO memilih senjata yang paling tepat dalam hitungan detik. Dan dalam skenario ini, pilihannya jatuh pada rudal SM-2, senjata utama Angkatan Laut Amerika dalam menghadapi ancaman udara menengah.
Tembakan pembuka dimulai dari USS Gravely. Pada pukul 3.45 dini hari, sistem peluncur vertikal Mark 41 di kapal tersebut terbuka, menghembuskan 2 rudal SM-2 ke udara menuju ancaman dari drone SMO-3 yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Rudal-rudal itu melesat keluar dari silonya dengan kecepatan lebih dari Mach 3,5, cukup cepat untuk menempuh 5 mil laut hanya dalam 7 detik. Rudal pertama segera menanjak udara, mengunci arah menuju pesawat tak berawak yang bermanuver di ketinggian, berusaha menukik dari atas sebagai bagian dari taktik penetrasi udara. Didukung oleh upling kendali tembak yang terintegrasi secara waktu nyata, rudal itu terus melakukan penyesuaian halus di lintasannya. Ketika mendekati ketinggian sekitar 16.000 kaki, sensor internal mendeteksi bahwa jaraknya telah cukup dekat. Sekering jarak aktif memicu ledakan pada jarak sekitar 15 meter dari target, melepaskan hulu ledak dengan pecahan tungsten presisi yang mengarah ke arah pesawat musuh. Lebih dari 3.000 pecahan logam itu menghantam fuselage drone secara brutal, membuatnya hancur berkeping-keping di udara. Sementara itu, rudal kedua menghadapi tantangan yang berbeda. Targetnya adalah drone yang terbang rendah di atas permukaan laut, memanfaatkan teknik sea skimming untuk menghindari deteksi radar. Namun radar spy tetap berhasil mempertahankan penguncian. Ketika rudal kedua mendekat, drone tersebut sempat bermanuver tajam untuk menghindari tabrakan, namun reaksinya terlambat. SM-2 secara drastis menurunkan ketinggian dan meledak tepat di depan moncong drone. Pecahan logam hasil ledakan langsung mencabik badan drone, menjatuhkannya ke laut, menghilang dalam gelombang yang ganas. Pasca ledakan, sistem radar tetap aktif memindai puing-puing untuk memastikan apakah masih ada fragmen yang bisa membahayakan. Selama sesuatu masih menampilkan kecepatan, arah, atau tanda radar menyerupai ancaman udara, Aegis tidak akan mengambil risiko. Sistem akan terus menembakkan rudal hingga radar benar-benar menunjukkan area aman dan bersih dari potensi serangan. Namun, apa yang tidak diketahui oleh personel Strike Group Truman adalah bahwa 2 serangan drone itu hanyalah awal. Tanpa terdeteksi, kelompok pemberontak Houthi sedang mempersiapkan gelombang serangan berikutnya. Kali ini bukan dengan rudal konvensional atau sistem era Soviet yang diperbarui, melainkan dengan sesuatu yang sepenuhnya baru. Senjata murah namun mematikan yang oleh sebagian analis dijuluki sebagai rudal jelajah rakyat jelata. Di mata awam, Chasev 2K mungkin terlihat seperti drone amatir dengan konstruksi sederhana. Namun kenyataannya, ini adalah sistem amunisi berkeliaran atau loitering munition yang mewakili generasi baru senjata satu arah. Desainnya banyak terinspirasi dari drone ababil buatan Iran. Chasev 2K dirakit diaman dengan suku cadang yang diselundupkan secara diam-diam dari Iran, lalu dikonfigurasi oleh teknisi Houthi di lapangan. Fungsi dasarnya adalah sederhana namun mematikan, menjadi bom terbang bersayap. Setiap unit membawa muatan bahan peledak tinggi hingga 30 kg, dirancang untuk meledak baik beberapa meter di atas permukaan tanah, ataupun langsung menghantam sasaran seperti dek kapal. Ledakan tersebut akan menebar pecahan logam ke segala arah dengan radius mematikan hingga 80 meter. Drone ini tidak dikendalikan secara langsung oleh operator. Sebaliknya, ia diprogram untuk menuju koordinat GPS tertentu menggunakan sistem navigasi inersia yang memungkinkan peluncuran massal tanpa memerlukan koneksi komunikasi langsung atau garis pandang. Mereka terbang secara otonom menuju target dan meledak saat mencapai sasaran. Dengan jangkauan operasional 150 km, durasi penerbangan 100 menit, dan kecepatan sekitar 250 km per jam, Chasev 2K mampu menyerang kelompok tempur Angkatan Laut Amerika dari jarak jauh tanpa peringatan sebelumnya. Dengan mesin piston sederhana dan kemampuan terbang hingga 5.000 meter, Chasev 2K tidak cepat, tidak siluman, dan tidak pintar. Tapi kekuatannya terletak pada satu hal kuantitas. Tanpa diketahui oleh radar Amerika, para pejuang Houthi telah mengeluarkan lusinan unit Chasev 2K dari tempat persembunyian, melepaskannya serempak dalam gelombang yang tak terlihat. Dan kini, mereka sedang melaju tanpa suara menuju kapal-kapal Amerika, membawa potensi kehancuran. Dalam hitungan detik, sejumlah Chasev 2K menabrak lambung kapal perusak USS Gravely dan kapal pendukung lainnya. Ledakan berskala sedang mengguncang geladak, menyebabkan kebakaran dan kerusakan struktural.
Di dek penerbangan USS Eisenhower, satu drone berhasil menembus pertahanan dan meledak di sisi buritan, menimbulkan kerusakan parsial dan memicu kebakaran kecil.